Hilangnya Lamek Taplo membuat dua kelompok pecah, ada sebagian yang ingin bergabung ke Kodap Yahukimo dan ada yang ingin bertahan di Kiwirok. Namun, persoalan di Kiwirok tak sederhana, mereka sudah terdesak oleh patroli 3 kompol Elite Rider Infanter dan pasukan swasembada. Kondisi ini diperberat dengan klaim sepihak dari Kopral 1 Egyanus Kobak yang menjadi pemimpin di Kiwirok bahkan sudah siap berperang. Namun, kelompok lainnya justru menganggap Wakil Panglima Kodap Pegunungan Bintang Kolonel Denius Wonda layak memimpin OPM Kiwirok. Konflik kepentingan dan perebutan tampuk pimpinan itu membuat OPM di Pegubin makin terpuruk. Sebi Sambom mengatakan, kematian Lamek Taplo tak perlu dikhawatirkan karena akan muncul kader-kader terbaik. Seorang komandan tewas, akan muncul figur lain yang mengklaim posisi itu untuk menjaga moral kelompok dan menunjukkan eksistensi, jelasnya. Perpecahan itu disampaikan oleh PDT Markus Wanimbo dengan tegas mengecam tindakan brutal tersebut. Kalau mereka benar memperjuangkan rakyat Papua, seharusnya tidak saling membunuh. Ini bukti nyata bahwa OPM telah kehilangan arah perjuangan dan kini dikuasai oleh kebencian serta kepentingan pribadi, ujar PDT Wanimbo saat dihubungi Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2025. Operasi senyap lanjutan dilakukan pasukan hantu TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Operas Komando Habema yang dipimpin Mayor Jenderal Laki Avianto. Kali ini bukan melakukan operasi tempur, tetapi non-tempur, patroli dan anangsana ke kampung-kampung terdekat di Intan Jaya. Namun, kedatangan pasukan gabungan terdiri dari Kopassus, infanteri, intelijen hingga sniper ini membuat ciut nyali 4 jenderal pemimpin OPM. Mereka pun menuduh TNI sudah melakukan operasi darat dan membuat resah penduduk bahkan menduduki kantor distrik perbatasan Paniai Intan Jaya. Jubir OPM Sebi Sambom pun curhat ke dunia internasional dan meminta bantuan PPB karena dia menuding TNI mengintimidasi warga dan pejabat setempat. Operasi berlangsung selama 2 hari di Engganengga, kemudian ke kampung-kampung di distrik Wandai, ujarnya Sebi. Sebi menyampaikan tudingan ini bersama Jenderal Goliat Tabuni Panglima Tinggi OPM, Wakil Panglima Letjen Leki Sedek Awom, Kepala Staf Umum Maijen Trianus Sato, Maijen Lekagak Telenggen, Komandan Operasi. Namun fakta di lapangan, TNI menilai OPM sudah melakukan propaganda dan menyebar fitnah dengan tuduhan tak berdasar. Pangkoops Habema, Maijen Laki Avianto mengatakan pihaknya melakukan penindakan tegas terhadap OPM dan bertanggung jawab mengamankan wilayah Intan Jaya. Beberapa pasukan Habema seperti dari Satgas Pamtasri PNG Mobile Unif 113 Jaya Sakti misalnya berada pos TK Bilai di Intan Jaya untuk bersilaturahmi dengan warga dan memberikan bantuan. Kapten Indrustam Yadi, Komandan Pos TK Bilai, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Satgas Yonif 113 JS dalam mempererat hubungan emosional dengan warga. Adapun personel dari Titik Kuat Silatuga dan TK Mambakotis Satgas Yonif 500 Sikatan berjalan menembus jalan berbatu dan lereng curam demi menjangkau warga yang tinggal jauh dari fasilitas. Infiltrasi yang dilakukan Yonif 400 ini membuat sisa pasukan Sahal Hubusa dan Julius Wenda sepeninggal Egyanus yang dinonaktifkan TPNPB dibuat tak berdaya. Baku tembak mencekam sempat terjadi lereng pegunungan Yahukimo hingga dipukul mundur. Usai perebutan pertahanan di jalur pegunungan itu, terjadi suasana haru di balik sunyinya lereng Yigi, Nduga. Kehangatan justru terasa kuat saat prajurit Satgas Yonif 400 berkunjung. Para prajurit yang dikenal jago tembak dan menjadi hantu dalam pertempuran jarak dekat itu sangat hangat dan dekat kepada masyarakat. Berbagi cerita dan semangat dalam komunikasi sosial dan pembinaan cinta tanah air, Jumat tanggal 31 Oktober tahun 2025. Melalui dialog yang terbuka, Satgas Banteng Riders mengajak masyarakat menumbuhkan semangat persatuan. Komsos ini bukan sekadar pertemuan, tapi jembatan hati antara TNI dan rakyat, ujar dan Poshigi, Letuin Aldosan, di sela kegiatan. Kami ingin masyarakat tahu bahwa kami hadir bukan hanya menjaga keamanan, juga berjalan bersama mereka, mendengar, memahami, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Karena dari kampung kecil seperti Yigi ini, semangat keindonesiaan terus tumbuh, katanya. Warga yang hadir pun antusias.
Di akhir kegiatan, suasana akrab terlihat ketika anak-anak berlarian di sekitar prajurit tertawa gembira seperti bertemu keluarga lama. Salah satu tokoh masyarakat, Bapak Julianus Murib, tampak terharu. Kami senang TNI sering datang ke sini, berbicara dengan kami, dan mengajak kami menjaga kampung. Mereka bukan hanya penjaga keamanan, tapi saudara bagi kami. Dengan kegiatan seperti ini, kami merasa didengar dan diperhatikan, tuturnya dengan nada haru. Panglima Komando Operasi TNI Habema, Majen TNI Laki Avianto, memberikan apresiasi terhadap langkah humanis prajurit Banteng Riders tersebut. Pendekatan yang paling kuat di Papua bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kekuatan hati. Saat TNI mendengarkan rakyatnya, disitulah rasa aman dan damai tumbuh dengan sendirinya, tegasnya. Apa yang dilakukan Satgas Yonif 400 Banteng Riders di Yigi adalah bentuk nyata kemanunggalan TNI dan rakyat. Di tanah yang subur ini, mereka menanam bukan hanya pohon keamanan, tetapi juga akar-akar kepercayaan dan cinta kepada Juru bicara OPM Sebi Sambom mendadak meminta kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk tak mengerahkan skuadron, jet tempur dan drone. Imbauan ini terkait dengan sikap TNI Polri yang melakukan pengawasan khusus ke kawasan Kiwirok Pegunungan Bintang. Hal ini diungkapkan Wakil Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga mengatakan aparat keamanan akan tetap siaga di wilayah Kiwirok dan sekitarnya. Pihaknya juga akan memantau pergerakan KKB di wilayah perbatasan Kiwirok dan memperketat jalur keluar masuk distrik untuk mencegah aksi lanjutan. Kami memastikan situasi di lokasi sudah terkendali. TNI Polri akan terus melakukan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum terhadap kelompok yang mengancam keamanan masyarakat, ujar Adarma Sinaga, Senin. Maka itu, Sebi meminta Panglima TNI tidak mengerahkan pesawat dan jet tempur, drone serta helikopter menyerang Pegunungan Bintang atau zona perang yang sudah ditetapkan OPM. Sebab areal itu ada warga sipil yang juga bermukim. Kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI agar tidak melakukan serangan balasan, terutama menggunakan pesawat tempur atau drone di area warga sipil wilayah konflik bersenjata Papua, ujarnya. Namun pihak TNI sudah memberikan bantahan, sejauh ini aparat gabungan hanya melakukan patroli dan pengamanan di Pegunungan Bintang dan 3 zona hitam yang tengah memanas. Hal ini diperkuat kesaksian tokoh masyarakat sekaligus rohaniwan Pendeta Markus Nop membongkar kedok Sebi. Menurutnya OPM menjadi pelaku utama serangan dan teror terhadap masyarakat Pegunungan Bintang. Mereka yang membakar sekolah, mengancam guru, tapi malah menuduh TNI mengebom desa. Itu bohong besar. Kami tahu siapa yang sebenarnya membuat kerusakan di sini, kata Markus di Pegunungan Bintang, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Markus menegaskan fitnah penggunaan pesawat dan bom dalam sejumlah kegiatan kemanusiaan di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, sangat menyesatkan. Kabar tidak sedap melanda internal OPM. Setelah Jenderal Jotemus Dekme Jenderal Makodam Kalikopi tewas diduga diserang bawahannya, kini perang saudara terjadi di Yahukimo. Informasi menyebutkan, baku tembak terjadi 2 hari dan 10 serdadu dari kedua pimpinan OPM menjadi korban. Diduga perebutan wilayah dan pembagian logistik. Egyanus menuduh Mayor Kopi Tua tidak adil membagi uang, logistik dan senjata dari simpatisan. Sementara Mayor Heluka menuduh Egyanus berkhianat. Menurut saksi mata, awal adu argumen dan akhirnya baku tembak. Mereka terlibat baku tembak hingga jatuh korban dari kedua pihak, ujar seorang saksi. Pasca kejadian itu, wilayah Pegunungan Yahukimo mencekam. Anak buah Egyanus dan Kopi Tua Heluka ada yang terluka dan kabur ke pemukiman sehingga warga resah dan ketakutan. Tokoh masyarakat Yahukimo, Yonas Wenda membenarkan kejadian itu. OPM kehilangan arah. Bukti bahwa perjuangan mereka bukan lagi untuk rakyat Papua, melainkan demi kepentingan pribadi, ujarnya tegas, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Pendeta Markus Hikwa, tokoh agama Yahukimo mengecam keras, mengaku berjuang untuk kemerdekaan justru menumpahkan darah saudara sendiri. Tuhan tidak akan memberkati perjuangan yang diisi dengan kebencian dan pertikaian.
Saatnya masyarakat Papua menjauh dari kelompok seperti ini, katanya. Yonas Wenda menambahkan, perjuangan telah melenceng menjadi ambisi pribadi dan perebutan kekuasaan. Papua tidak butuh perang saudara. Kami butuh kedamaian dan pembangunan, ujarnya. Diketahui, jubir Sebi Sambom pernah menyatakan soal Egyanus yang kini dinonaktifkan dari TPNP BOPM dan menilai sudah tak lagi murni berjuang untuk Papua. Zona hitam Papua kembali membara. Usai dua anggota TNI ditembak di Pegunungan Bintang, Lani Jaya dan Yahukimo, kini jalan Trans Nabire Intan Jaya kembali mencekam. Meski berbeda tempat, namun pembangunan jalan Trans Papua memakan korban. OPM alias KKB tak terima, jika jalan dibangun, akses dibuka, maka markas rahasia mereka bisa ditembus. Terlebih lagi ada potensi emas melimpah di blok Wabu Intan Jaya yang dikuasai KKB. Kapolres Intan Jaya Kompol Sofian Samakori membenarkan, pekerja jalan, karyawan PT TJP meninggal ditembak KKB di Jalan Kampung Dugisiga Intan Jaya. Sementara jubir OPM Sebi Sambom mengaku bertanggung jawab atas penembakan dua orang di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dua orang pekerja itu karyawan PT TJP. Intelijen OPM melaporkan korban sudah dievakuasi oleh rekannya ke RS Yogatapa. Penanganan medis dan dikirim ke pihak keluarga guna prosesi pemakaman, kata Sebi. Ia menegaskan, OPM sudah mengimbau baik kepada pendatang maupun penduduk aslim agar menghentikan pembukaan jalan trans di Intan Jaya. Menyikapi ini, Satgas Ops Damai Cartens beregrak cepat bersama pasukan TNI. Mereka melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Bahkan menurut informasi, OPM Undius Kogoya bersama pasukannya yang terdiri dari 20 orang lebih sudah kabur lebih dulu ke areal aman dan terisolasi dari jangkauan. Namun beredar kabar OPM ketakutan karena TNI Polri mengerahkan helikopter memburu para pelaku dan patroli pengamanan. Kami ingatkan agar aparat militer Indonesia tidak melanggar hukum humaniter dan kami tantang untuk perang darat dan berhadapan langsung, ujarnya.